Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jamil mu'minin wal mu'minat al muslimin al muslimatil ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi jami' ahlil kuburin ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina adam ila yaumil qiyamah ana khususan ila arwahi muallifi hadhihi al kutub al fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala wa qawluhu warrajihut tafsilu hasba ma urif. Ucapan Musanib Imam Ibrahim Al-Laqani, warrajihu dan pendapat yang kuat, at-tafsilu yaitu memperinci. Hasba ma urif, hasba ma sebagaimana atau menurut apa yang urifa telah diketahui ia. Mak tadi itu pendapat tadi. Ai warrajihu al-qawlu bi tafsili hasbama urifa min kutubil qaum kal ihya ilil ghazali war risalati lil kusyairi warraju pendapat yang kuat al qaulu bi tafsili yaitu pendapat yang menggunakan tafsil memperinci. Kalau kemarin kan ada dua pendapat dalam masalah yang lebih bagus tawakal tanpa usaha atau yang lebih bagus usaha. Ada yang bilang berusaha lebih bagus dengan alasan bla 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 bla. Ada yang bilang oh enggak, usaha tawakal yang lebih bagus dengan alasan bla 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 bla. Nah, pendapat yang kuat yaitu pendapat yang mengatakan at-tafsil. Tafsil itu memperinci gitu ya. Hasbama urifa min kutubil qaumi. Hasbama menurut apa yang diketahui. Ya, mak tadi itu pendapat tadi dari kitab-kitab kaum. Kaum di sini ya orang-orang ahli sufi, orang-orang thariqat dan seterusnya. Kal Ihya lil Ghazali seperti kitab Ihya bagi Imam Al-Ghazali, war Risalati lil Kusyairi dan kitab Ar-Risalah bagi Imam Al-Kusyairi, dikenal dengan Ar-Risalatul Kusyairiyah. Nah, kalau pengen mencari definisi tentang istilah-istilah dalam tasawuf, misalkan istilah roja itu apa, khauf apa, maqam, hal, khosyah, segala macam lah gitu ya. Nah, itu banyak sekali disebutkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Kusyairiyah gitu. Fana itu apa gitu, di sana disebutin. Wa hasilu tafsili annahuma yakhtalifani bi ikhtilafi ahwalin nas. Wa hasilu tafsil, kesimpulan perincian tadi adalah annahuma bahwasanya keduanya al-iktisab wa tawakkul, berusaha dan tawakal. Yakhtalifani itu berbeda-beda keduanya, biikhtilafi dengan perbedaan, ahwalin nas keadaan orang-orang. Fama yasbiru inda dhiqi ma'isyatihi bihaitsu la yatasakhatu wa la yatatalla'u li su'ali ahadin fatawakkulu fi haqqihi arjahu lima fihi min mujahadatin nafsi ala tarki syahawatiha wa ladzatiha wasabri ala syiddatiha. Fama yasbiru, maka orang yang dia bisa sabar, inda diqi ma'isyatihi, pada saat kesempitan penghidupannya. Nah, orang yang dia sabar tuh seandainya rezekinya dibatasi, rezekinya sedikit, hidupnya secara dunia sempit, dia bisa sabar. Dia itu dengan sekiranya la yatasakhatu, dia tidak protes, dia tidak komplain gitu ya. Wala yatatallau, dan dia tidak menoleh, dia tidak berharap, dia tidak menoleh li su'ali ahadin, untuk meminta kepada seorang pun. Fatawakkulu, maka tawakal fi haqqihi, pada dirinya. Jadi haqi di sini artinya nafsi gitu ya.
bukan hak yang lawan kewajiban atau wajib, bukan. Fi haqi ay fi nafsi, pada dirinya, diri si man tadi, orang yang kayak tadi itu, arjahu, tawakal lebih kuat. Jadi bagi dia lebih bagus tawakal. Lima fi, karena apa-apa yang ada pada tawakal tadi, karena ada nilai plusnya di sana. Min mujahadatin nafsi, yaitu mujahadah, berjuang melawan hawa nafsu, ala tarki syahawatiha, dalam rangka meninggalkan syahwatiha, kesenangan-kesenangan nafsu, waladzatiha, dan kelezatannya. Jadi tawakal lebih bagus buat dia dalam rangka mujahadatun nafsi. Wasabri ala syiddatiha, dan sabar ala syiddatiha, atas syiddatiha, ya kesengsaraan nafsu tadi. Artinya dalam rangka mendidik nafsu agar dia tidak bergelimang dengan kelezatan, sehingga nafsu dilatih untuk meninggalkan kesenangan-kesenangannya, tuh dididik sabar lah gitu. Wa ma lam yakun kadzalika, dan orang yang tidak ada ia kadzalika, seperti itu. Artinya wa ma lam yakun yasbiru, orang yang dia enggak sabar ketika hidupnya sempit, bahkan dia komplain, protes sama Allah, bahkan timbul keinginannya untuk minta-minta kepada orang dan seterusnya. Faliktisabu fi haqqi arjahu, maka aliktisab, berusaha, fi haqqihi, pada dirinya, dari orang yang kayak tadi, itu lebih kuat. Jadi lebih bagus udah usaha aja dah. Hadaran minat tasakhuti wa adami sabri, karena menghindar daripada sikap at-tasakhut, protes, komplain, interupsi sama Allah, wa adami sabri, dan tidak sabar. Jadi menghindar dari ketidaksabaran. Makanya hukum berobat itu tergantung kondisi seseorang. Ada orang yang berobat ketika dia sakit, dia wajib berobat. Yaitu orang-orang yang memang dia nggak sabar, diuji dengan penyakit tadi. Dia mengeluh, dia curhat sama orang lain, sama temennya, segala macam. Dia bilang, aduh ini pala sakit banget nih, sakit gigi, sakit hati lagi misalin gitu ya. Nah bagi orang kayak gini dia wajib berobat. Tetapi ada orang-orang tertentu dia nggak wajib berobat. Siapa tuh? Yaitu orang yang ketika diuji sakit dia sabar, nggak pernah mengeluh, nggak pernah curhat sama orang lain. Bahkan terhadap istrinya sendiri, itu istrinya nggak tahu dia sakit. Ternyata dia sakit, istrinya nggak tahu. Yang cukup antara dia dan Allah. Dan dia nggak pernah mengeluh. Orang yang kayak gini tidak wajib berobat. Nih kita kira-kira yang pertama, yang kedua, ya pasti yang pertama ya. Bal rubama wajabal liktisabu fi haqqi, bahkan rubama bisa jadi wajib berusaha fi haqqi, pada diri orang yang seperti itu, bahkan bisa jadi wajib gitu. Wa hadza kulluhu innama yatamasya ala anna tawakkula yunafil kasba, kama huwa tariqatu Abi Ja'farin at-Tabari wa man wafaqah. Wa hadza kulluhu, dan ini perincian kullu seluruhnya, innama esanya yatamasya, berlaku, ala atas, anna tawakkula, bahwasanya tawakal, yunafil kasba, itu bertentangan dengan kasab. Jadi antara tawakal dan kasab kontradiktif gitu. Kalau tawakal tidak usaha, kalau usaha tidak tawakal gitu. Sebagaimana huwa dia tadi itu ya, at-tawakkul yunafil kasba, tawakal itu bertentangan dengan kasab. Berarti ketika dia tawakal berarti dia nggak berusaha. Itu adalah tariqatu mazhab Abi Ja'farin at-Tabari wa man wafaqah, dan orang-orang yang sependapat dengan beliau, dengan Imam Abu Ja'far at-Tabari. Bi khilafi ala tariqatil jumhur, lain halnya masalah tawakal berdasarkan mazhab jumhur. Wa huwa, yaitu tawakal dalam pandangan mayoritas ulama, anna tawakkula la yunafil kasba, bahwasanya yang namanya tawakal itu tidak bertentangan dengan kasab. Faqad yakunu mutawakkilan wa huwa yaktasib, maka terkadang ada seseorang dia bertawakal padahal dia berusaha. Ya artinya secara lahiriah dia berusaha nyari duit, melakukan asbab, kerja, dagang, tetapi hatinya tetap tawakal. Dan itu bisa gitu ya. Itu yang namanya berusaha sambil dibarengi, namanya tawakal sambil dibarengi dengan usaha. Berarti antara tawakal dan usaha
nggak bertentangan, bahkan bisa jalan seiring. Ya, walaupun prakteknya orang jarang yang bisa ya. Kebanyakan ketika dia berusaha, udah dia nggak tawakal sama Allah. Ketika dia tawakal, dia tidak berusaha. Tetapi yang benar, mayoritas jumhur mengatakan yang namanya tawakal itu tidak bertentangan dengan usaha. Artinya, seseorang usaha tetapi hatinya tawakal. Itu yang disebut tawakal yang dibarengi dengan usaha. Lianna haqiqata tawakkul ala hadhihi tariqah. Karena sesungguhnya tawakal ala hadhihi tariqah berdasarkan jalan ini, arti jalan ini madhab dan analisa jumhur ulama. Hakikat tawakal adalah athiqatu billah, percaya kepada Allah, wal i'timadu alaih, dan bersandar kepada Allah. Wa i'tiqadu annal amra min wa ilaih, dan meyakini bahwasanya seluruh urusan itu berasal dari Allah. Wa ilaih, dan kembali kepada Allah. Walau sekalipun keyakinan tadi dibarengi dengan ma'a beserta mubasyaratil asbab. Mubasyarat artinya melakukan al-asbab, sarana untuk mendatangkan rezeki. Kama kana yaf'alu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ada yaf'alu melakukan tawakal yang seperti tadi, tawakal dibarengi usaha oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Rasul dagang, Rasul juga mengembala kambing milik penduduk kota Mekah, kemudian menerima upah gitu. Berarti kan berusaha, tawakal dibarengi dengan usaha. Faidatun, ini satu faidah. Qala al-Ghazali, berarti Ghazali, ahdu zadi fi safari biniyati auni muslimin afdalu. Mengambil perbekalan, membawa bekal dalam perjalanan dengan niat menolong orang Islam, afdalu, nah itu lebih bagus. Dalam mengadakan perjalanan kita bawa duit yang banyak, tujuan nanti bisa menolong orang yang kesusahan, menolong orang Islam, dan seterusnya. Wal afdalu tarkuhu limunfaridin qawiyil qalbi yashghaluhu zad an ibadatillah. Dan yang lebih bagus lagi, tarku meninggalkan zad, limun faridin, bagi orang yang dia bepergian sendirian. Qawil qalbi, hatinya kuat. Yashghaluhu zad an ibadatillah, di mana kalau dia bawa perbekalan tadi bisa melupakan dia dari Allah, jadi sibuk sama perbekalan. Nah, bagi dia lebih bagus tarkuz zad, meninggalkan perbekalan. Wa qad kana al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ashabuhu wa salafus salih yahmiluna zad biniyatil khair. Dan sungguh adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan orang-orang salaf yang soleh, yahmiluna zad, mereka membawa perbekalan ketika dalam perjalanan, biniyatil khair, dengan niat kebaikan, nolong orang, nolong teman. Kalau kita mah seringkali perjalanan jauh bawa bekal banyak, tujuannya emang suka nggak benar. Buat apa? Biar puas nafsu, apa yang kita mau kita bisa beli, kita borong semuanya dah, puas. Kalau kita kan biasanya gitu. Nah, mereka tuh la limaili qulubihim, bukan karena kecenderungan hati mereka ila zadi, kepada zad anillah, cenderung kepada zad anillah sehingga lupa kepada Allah gitu. Wal mu'tabaru al qasdu, fakam hamili zadin wa qalbuhu ma Allah, wa kam tariki zadin wa qalbuhu ma azad. Wal mutabarun, yang menjadikan patokan adalah al-qasdu, ia pertengahan, sederhana, jangan berlebihan. Fakam hamili zadin, kamnya kam khobariyah. Kam khobariyah itu artinya memberitakan bahwa kejadian itu banyak dan sering terjadi. Jadi bukan bertanya. Fakam, maka berapa banyak? Kalau kita mau lebih luas bahasanya, fakam hamili zadin, banyak sekali orang yang membawa perbekalan. Wa qalbuhu ma Allah, tetapi hatinya tetap bersama Allah. Artinya perbekalan tadi tidak membuat dia sibuk sehingga lalai dan lupa kepada Allah. Wa kam tariki zadin, dan banyak sekali orang yang tidak mau perbekalan, wa qalbuhu mazad, tapi hatinya bersama perbekalan. Hatinya ingat uang, ingat barang-barang, dan seterusnya. Wa dukhulu fil bawadi bila zadin tawakkulan bid'atun lam tunqal an ahadi minas salaf. Masuk ke daerah al-badiyah. Badiyah itu daerah pedalaman, daerah gurun pasir, daerah yang di sana nggak ada apa-apalah gitu ya. Nggak ada mata air,
nggak ada pohon-pohonan, nggak ada buah-buahan dan seterusnya. Al-badiyah, pedalaman. Masuk ke pedalaman, daerah pedalaman kayak gitu, bila zadin tengah dengan tambah bekal, tawakulan, karena tawakal, udahlah tawakal sama Allah aja. Nah ini bid'atun, satu bid'ah. Lam tunqal, yang belum pernah dinukilkan. Iya, bid'ah yang kayak begini, an ahadi minas salaf, dari seorang pun, dari ulama-ulama salaf. Artinya nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Li'annau, karena sungguhnya dia masuk ke daerah pedalaman kayak tadi tanpa bekal, mukhatarotun birruh, dia membahayakan ruh. Artinya taruhannya nyawa, mati gitu ujung-ujungnya. Qad qala ta'ala, dan sungguh Allah Ta'ala telah berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu lemparkan gitu ya, diri kamu bi aidikum, dengan tangan-tangan kamu, melalui kelakuan kamu, bila tahluka, kepada kebinasaan. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, janganlah kamu lemparkan dengan tangan-tangan kamu ila tahluka, kepada kebinasaan. Artinya jangan kamu melakukan perbuatan yang membinasakan diri kamu. Kullu syai'in maujudun. Selesai kita bicara masalah tawakal. Jadi memang ketika kita bicara tentang satu permasalahan yang tidak bisa divonis hukumnya secara mutlak, itu akan terasa indah, lebih terasa indah ketika kita bicara tafsil, terperinci gitu ya. Oh begini, oh begitu, dan seterusnya. Satu lagi masalah tawakal. Apakah yang benar tawakal dulu atau baru berusaha? Tawakal nih baru berusaha, atau usaha dulu baru tawakal, dan seterusnya, atau yang mana gitu. Ada yang bilang berusaha dulu baru tawakal. Landasannya adalah hadis Rasulullah ketika sahabat datang ke Rasul. Ya Rasulullah, saya datang kepada kamu. Lalu Rasul nanya, ente datang kemari gimana, jalan kaki apa naik kendaraan? Ente bawa apa? Dibilang, ana bawa onta, artinya naik onta. Di mana onta ente simpan? Itu di depan masjid. Lah, diikat nggak tuh onta? Enggak ya Rasulullah. Kenapa nggak diikat? Anu udah serahin ke Allah, anu udah tawakal. Kata Rasul, oh jangan begitu. Ikat dulu, baru serahkan kepada Allah. Nah dari hadis ini diberikan pemahaman bahwa usaha dulu baru tawakal gitu. Tetapi ketika kita mau keluar rumah, beda lagi permasalahannya. Kita mau berusaha nih, kerja segala macam lah gitu. Kemudian begitu keluar rumah, keluar pintu, kita kan diajarin doa keluar rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au ajhala au yujhala alayya au azlima au uzlama, dan seterusnya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, dengan nama Allah aku bertawakal pada Allah. Nah, kalau di sini kita lihat tawakal dulu baru berusaha. Usaha kan ntar tuh baru kerja dan seterusnya. Lalu yang benar yang mana? Ya masing-masing ada yang bilang tawakal dulu baru berusaha. Nah, kalau melalui doa yang keluar rumah ini berarti tawakal dulu baru berusaha. Itu. Kalau yang pertama, usaha dulu baru tawakal. Sebenarnya yang dipahami adalah begini. Tidak usaha dulu baru tawakal atau tawakal dulu baru usaha. Nggak begitu. Yang benar adalah yang namanya orang mukmin, dia harus tawakal kepada Allah selama 24 jam. Jadi tawakal itu non-stop. Hatinya menyerahkan segala urusannya kepada Allah, dunia akhirat, dia bersandar kepada Allah, berharap kepada Allah. Nah, tawakal yang 24 jam tadi dibarengi dengan usaha lahiriah gitu. Sebenarnya pemahaman itu, walaupun prakteknya susah. Jadi mana sih ada orang bisa tawakal 24 jam ya, non-stop. Walaupun idealisnya harusnya begitu. Ya Allah alam bisawab, subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.